Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani. Saya dari mahasiswi Akademi Krisusada, jurusan Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu HIV/AIDS menurut pandangan Islam. Apa itu HIV/AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Virus penyebab HIV/AIDS yang terdapat dalam cairan tubuh seseorang seperti darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang telah terinfeksi. Sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lainnya seperti kanker dan berbagai infeksi oportunis yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. HIV/AIDS menurut pandangan Islam. HIV/AIDS adalah suatu penyakit akibat perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. HIV/AIDS sendiri tidak ada hukum pasti, hanya saja perbuatan seperti perilaku seks bebas yang menyimpang seperti homo atau lesbian. Yang sering mendatangkan virus ini hukumnya haram. Tidak mengherankan lagi, HIV/AIDS telah menjadi berita yang menggemparkan di seluruh dunia. Selain karena obat yang menyembuhkan belum ada, tetapi juga penyebaran virus ini terjadi sangat cepat perihal seks bebas yang menyimpang terus dilakukan oleh masyarakat. Begitupun di beberapa negara, pernikahan sesama jenis tidak lagi dianggap tabu. Bahkan mereka memperkuat pernikahan tersebut dengan adanya undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis di negara mereka. Lain halnya di Indonesia, pernikahan sejenis memang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia dan tak ada yang mengesahkannya. Tetapi perilaku seks bebas yang tidak terikat pun menjadi marak di kalangan masyarakat kita, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Dengan adanya penyakit HIV/AIDS, kita sebagai hambanya mengingatkan untuk selalu memikirkan apa yang akan kita lakukan. Bertaubatlah hai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya, kecuali penyakit satu, yaitu pikun. Islam memberikan tuntunan dalam pengobatan HIV/AIDS secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik melalui medis dan sejenisnya. Walaupun masih dalam tahap vaksin, bukan obat, penyembuh hanya penghambat untuk melambatkan virus tersebut. Teknologi saat ini yaitu ARU atau antiretroviral, dan secara psikis melalui kesabaran, taubat, takarub ilallah atau zikrullah, dan berdoa. Sedangkan secara sosial melalui penerimaan dan dukungan penuh yaitu dari masyarakat, terutama keluarganya. Jadi, jelas bahwa Islam telah mengatur semuanya dalam Al-Quran sebagai petunjuk agar kita tetap selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah banyak kejadian dan peristiwa yang dikisahkan oleh Al-Quran lewat Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Perilaku masyarakat dan penyebab penularan HIV/AIDS. Berbagai data menjelaskan bahwa akselerasi jumlah penderita HIV/AIDS dikarenakan tingginya prevalensi penyakit kelamin atau IMS, yaitu infeksi menular seksual pada waria dan tunasusila. Penyakit kelamin mempermudah penularan HIV/AIDS. Berbagai riset menyatakan bahwa pengetahuan remaja yang minim tentang HIV atau AIDS dan interpretasi yang salah tentang masalah seksual merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya HIV atau AIDS. Kemajuan iptek telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersumber pada doktrin of permissiveness yang kemudian melahirkan permissive society. Yang tersebut tercermin pada pola dan gaya hidup semisal perdagangan seks, pengesahan perkawinan sesama jenis, pameran seks, pornografi, legalisasi aborsi tak bertanggung jawab, dan seterusnya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Penyakit HIV/AIDS yang sangat ditakuti oleh masyarakat bukanlah merupakan penyakit kutukan Tuhan, sebagaimana pandangan sebagian masyarakat, melainkan penyakit ini biasanya sebagaimana penyakit-penyakit lainnya. Penyakit HIV/AIDS di atas lebih banyak ditakuti oleh masyarakat karena penyakit tersebut belum ada obatnya. Penyakit tersebut muncul dikarenakan perbuatan manusia yang melanggar terhadap syariah yang telah ditetapkan. Penularan HIV/AIDS melalui 1. Hubungan seksual dan berzina. Kebiasaan main perempuan atau berbuat zina merupakan salah satu dari kebiasaan pada sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya beberapa tempat pelacuran di negara kita yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Negara kita yang mayoritas penduduknya muslim ini merupakan salah satu negara yang memiliki tempat pelacuran terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Ini adalah merupakan prestasi yang memalukan bagi umat Islam. Islam telah melarang mendekati perbuatan zina sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, transfusi darah yang mengandung virus HIV. Yang ketiga, yaitu alat suntik bekas pengidap HIV atau AIDS, tindiktato, narkoba atau IDU, injeksi dan lain-lain. Yang keempat, yaitu dan ibu hamil kepada janinnya. Misalnya, istri yang baik-baik atau sholihah bisa terkena HIV jika bergaul dengan suaminya yang suka melacur dan pelacurnya terinfeksi HIV. Cara pengobatannya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Arba'ah yang artinya, berobatlah hai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu pikun. Islam memberikan tuntunan dalam pengobatan HIV/AIDS, yakni secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik melalui medis dan sejenisnya hingga yang terbaru ARV, yaitu antiretroviral. Secara psikis melalui kesabaran, taubat, takarub ilallah atau zikrullah, dan berdoa. Sedangkan secara sosial melalui penerimaan dan dukungan penuh masyarakat terutama keluarga. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.